akan melakukan coaching ya dengan Bu Santi ya Bu ya. Nah, sebelum melaksanakan coaching ini, saya akan melaksanakan kegiatan observasi Ibu. Jadi saya mohon izin untuk menanyakan beberapa hal ya, Bu Diana ya. Ini pertama-tama yang saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian nanti Bu. Jadi coach dan coachee ini akan diamati sesuai dengan rubrik yang ada, yaitu pertama, apakah sudah sesuai dengan alur data. Yang kedua nanti, apakah pertanyaan yang diajukan itu sudah berbobot. Yang ketiga, bagaimana coachee itu merespon pertanyaan dari coach. Yang keempat, apakah coaching ini sudah disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, terus proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, untuk itu mungkin saya mengajukan pertanyaan itu ya. Pertanyaan yang pertama itu, apa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan pada sesi coach hari ini bersama Bu Santi? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan Bapak, yaitu yang pertama ada presence atau kehadiran sepenuhnya. Kemudian yang kedua itu ada mendengarkan aktif. Dan yang ketiga membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih Bu Diana. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua Bu, kompetensi bagian mana ya yang secara spesifik ingin Bu Diana observasi? Mungkin yang secara spesifik akan saya observasi nanti mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot Bapak, karena itu sangatlah penting dalam proses coaching. Supaya pembicaraan dapat nyambung, dapat ditangkap dengan baik dan keadilan penuh ya Bu ya. Oke. Nah, pertanyaan yang ketiga Ibu, bagaimana indikator tercapainya dan juga tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Jadi yang saya inginkan itu coachee dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Bapak, dan dapat menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang coachee alami seperti itu. Ya Bu, demikian kegiatan pra-observasi ini ya Bu. Nanti Bu Diana silakan kepada Bu Santi ya, mengcoaching Bu Santi dan juga dapat melaksanakan sesi coaching ini nanti dengan sebaik-baiknya. Mungkin begitu Bu Diana. Terima kasih sekali atas diskusi kita. Terima kasih banyak Pak Darwan. Sama-sama, semoga lancar ya. Nanti dalam pelaksanaan coachingnya. Monggo. Selamat siang Bu Santi. Selamat siang Bu Diana. Bagaimana kabar hari ini? Baik Ibu, alhamdulillah. Ya, saya dengar Bu Santi ada yang ingin diceritakan nih Bu Santi. Betul Ibu, ada yang ingin saya sampaikan. Ya, kalau boleh tahu apa yang ingin disampaikan Ibu? Jadi begini Bu, proses pembelajaran yang ada di sekolah saya itu masih konvensional. Jadi terkesan membosankan begitu bagi anak-anak ini Bu, karena anak-anak ini itu cenderung nilai-nilainya itu belum maksimal seperti itu. Jadi bisa saya garis bawahi proses pembelajarannya kurang bervariatif gitu ya. Betul. Sekarang saya mau tanya Ibu, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Jadi begini Bu, saya ingin teman-teman, jadi rekan sejawat saya gitu bisa menggunakan model media dan metode pembelajaran yang tidak membosankan begitu Bu. Yang bervariatif. Iya. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin Bu Santi lakukan atau yang ingin Bu Santi lihat gitu? Baik Ibu, jadi saya ingin adanya perubahan dalam penyampaian materi rekan-rekan sejawat saya di sekolah dalam menggunakan model, metode dan media pembelajaran yang lebih inovatif dan bervariatif. Jadi mungkin bisa menggunakan aplikasi Canva gitu, karena media itu tidak perlu yang mahal gitu ya Bu. Jadi dengan Canva saja mungkin anak sudah tertarik, sudah antusias dalam belajar, dan pembelajaran itu tidak terkesan monoton gitu. Tidak bosan juga ya kepada anak ya. Nah, dari berbagai
aplikasi yang Ibu sebutkan tadi kan bisa saya katakan berada di level 10 nggih. Nah, saya sekarang mau tanya kondisi yang ada di sekolah Pusanti ini berada pada level berapa Ibu? Menurut saya masih ada di level 5 Ibu, karena sebagian besar guru-guru yang ada di sekolah saya itu guru-guru senior begitu Bu. Jadi terhadap kemajuan teknologi itu ada sedikit bisa dibilang antipati gitu ya. Jangan-jangan susah. Ini pasti sulit deh. Jadi belum dicoba udah menjas sulit seperti itu Ibu. Nah, mungkin dengan level yang masih di angka 5 tadi nggih Ibu nggih, kira-kira Bu Santi ingin meningkatkannya ke level berapa Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 begitu ya Bu ya. Karena mengingat banyak guru-guru yang masih senior gitu di sekolah saya gitu. Jadi mungkin kalau di level 7 bisa ditingkatkan seperti itu. Jadi untuk menuju ke level 7 itu pasti Ibu punya usaha ya. Nah, usaha apa yang ingin dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan itu Ibu? Baik, ada 2 yang ingin saya lakukan Bu. Yang pertama saya ingin melakukan mentoring kepada rekan sejawat yang ada di sekolah saya itu secara bergiliran gitu Bu. Kemudian yang kedua mungkin bisa melakukan seperti pelatihan atau workshop begitu Bu, dengan menghadirkan narasumber yang qualified gitu, narasumber yang ahli di bidangnya seperti itu Bu. Nah, dari tadi kan ada 2 opsi nggih Bu nggih. Dari mentoring dan pelatihan atau workshop tadi, menurut Ibu mana dari kedua opsi di atas itu yang kira-kira memungkinkan untuk terrealisasi seperti itu dalam waktu dekat ini? Baik Bu, mungkin yang bisa direalisasikan dalam waktu dekat itu yang pertama, jadi yang memberi mentoring kepada rekan sejawat begitu Bu. Karena mengingat ketika melakukan yang kedua berarti ada hal-hal lebih yang dilakukan, seperti kalau workshop itu kan memerlukan biaya, waktu juga, kemudian mencari narasumber itu juga butuh proses juga, butuh waktu juga seperti itu. Jadi kira-kira kegiatan mentoring ini memerlukan bantuan mboten Ibu dan kalau memerlukan bantuan dari siapa saja kira-kira? Baik Bu, jadi ada rekan sejawat saya di sekolah gitu yang ahli IT Bu. Jadi saya akan mengajak beliau berkolaborasi gitu untuk bisa melakukan kegiatan mentoring yang akan saya laksanakan seperti itu Bu. Jadi dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat tadi nggih Bu nggih. Nah, kira-kira kapan ini yang Bu Santi dan rekan sejawat untuk melaksanakan kegiatan tersebut itu kira-kira terrealisasinya bisa kapan? Mungkin secepatnya ya Bu, paling lambat minggu depan saya akan berkoordinasi dulu dengan sejawat saya, kemudian dengan ibu kepala sekolah gitu ya. Jadi agar kegiatan bisa berjalan lancar tentunya melalui proses gitu. Jadi akan saya lakukan secara bertahap seperti itu. Jadi tadi minta izin dulu dari kepala sekolah, kemudian nanti mungkin berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, lalu nanti menentukan tanggal dan waktunya, mungkin seperti itu. Baik Bu Santi, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang bisa didapatkan dari percakapan kita oleh Bu Santi? Ya Bu Diana, terima kasih sekali. Ini saya jadi mendapatkan gambaran gitu ya Bu, bagaimana menghadapi permasalahan yang saya hadapi. Tadinya saya berpikir ini akan sulit gitu kan, karena orang Jawa itu ada rasa pekewoh gitu ya, ada rasa tidak enak, apalagi dengan guru yang lebih senior dari kita. Tapi dengan ngobrol ini tadi dengan Bu Diana, saya jadi tercetus ide-ide yang mungkin saya akan bisa melakukannya kepada rekan sejawat saya di sekolah, sehingga saya bisa kegiatan di sekolah saya itu bisa lebih bervariasi, kemudian lebih bisa membuat anak-anak aktif lagi dalam belajarnya, sehingga anak-anak meningkat nilainya, kemudian secara tidak langsung bisa memberi
sesuatu yang lebih gitu ya untuk sekolah. Jadi mungkin hasil ASPD tidak lagi berada di peringkat bawah gitu ya, jadi akan semakin naik karena memang tidak bisa langsung ke atas ya Bu, dari kelas bawah gitu. Anak-anak juga karena hidup dari pembiasaan gitu, kalau karakternya terbangun gitu, mereka sudah punya semangat untuk belajar, insya Allah bisa mencapai nilai yang baik seperti itu. Oke, baiklah Bu Santi. Bu Santi sudah mempunyai gambaran mengenai solusi dari permasalahan Bu Santi tadi dengan menciptakan pembelajaran yang bervariatif, kemudian inovatif, kemudian sudah berencana untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat juga untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, Bu Santi. Mungkin percakapan kita pada hari ini kita cukupkan saja, Bu Santi. Semoga rencana Bu Santi nanti dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Amin. Terima kasih Bu Lidiana. Sama-sama Bu Santi. Selamat siang Bu Diana. Selamat siang juga Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bapak. Bu Diana, tadi ya Bu Diana sudah melaksanakan coaching terhadap Bu Santi. Dan pada kegiatan pasca observasi ini, saya akan mohon izin mungkin menanyakan beberapa pertanyaan pada Bu Diana. Oke, untuk pertanyaan pertama Bu Diana, mungkin apa saja yang sudah dilakukan pada saat melaksanakan coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan seperti yang kita sampaikan waktu itu. Mungkin dari sesi coaching saya bersama Bu Santi tadi, saya sudah melaksanakan dengan menggunakan alur tirta Bapak, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab yang dapat membantu coach untuk menggali permasalahan coach serta dapat mencari solusi atas permasalahan yang dialami oleh coach seperti itu. Baik Bu Diana. Nah, di sini Bu Diana tadi saat Bu Diana melakukan coaching terhadap Bu Santi, tadi saya sempat nyatet ini beberapa catatan hasil observasi ini berbasis data dan juga real saya menyampaikan, mungkin saya sampaikan ya Bu ya. Yang saya amati selama tadi Ibu menjadi observer, yaitu proses coaching tadi itu berjalan dengan baik dan lancar serta sudah sesuai dengan alur peta. Bu Diana itu sudah berusaha untuk menggali ya coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, tadi banyak hal yang pertanyaan, dan itu saya anggap sudah terbobot sehingga Bu Diana dapat membantu coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi pada Bu Santi tadi. Sesi coaching ini juga sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip Ibu, prinsip coaching yaitu kemitraan, karena sebagai mitra rekan sejawat ya, dengan proses yang kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua Ibu, ini kompetensi apa lagi ya setelah pengalaman tadi melakukan coaching ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi, mungkin nanti yang masih ingin dikembangkan kira-kira apa? Jadi yang ingin saya kembangkan Bapak, saya ingin lebih memahami alur tirta ini seperti apa. Jadi sehingga kedepannya lagi jika saya melaksanakan coaching itu dapat terlaksana dengan lebih baik lagi. Kemudian ada lagi Bapak yang ingin saya kembangkan, yaitu membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi itu salah satu hal yang mungkin saya juga masih harus belajar lagi untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu Diana, ya. Nah, Bu Diana kita mungkin ya, semoga nanti kedepannya dapat melaksanakan, mungkin kalau mengadakan sesi coaching lagi ini akan berjalan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini ya Bu, semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Sama-sama Bu Diana, terima kasih atas pengalaman dan berdinamika kita bersama.